Sobat Mako pasti pernah dong jalan-jalan di seputar flyover Arjosari ataupun flyover Kedung Kandang. Kalau kita jalan-jalan ke sana, kita bisa melihat banyak sekali gambar-gambar atau biasa kita sebut dengan lukisan tembok gitu ya, yang kayaknya kita lihat tuh indah banget. Dan kalau berbicara masalah seni melukis pada tembok, ini sering banget ya dikaitkan dengan merusak lingkungan ataupun juga vandalisme seperti itu. Padahal kalau kita tahu, kita melakukan di tempat yang tepat, kemudian juga dengan hal-hal yang sangat positif, ini sangat indah untuk bisa kita nikmati bersama. Betul begitu? Dan hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu seniman grafitinya Kota Malang ya. Seputar grafiti tentunya. Seperti apa serunya obrolan saya hari ini? Yuk kita masuk ke dalam ya. Hai Mas, permisi. Saya ganggu mau nanya nih ya, tapi sebelum saya nanya yang pengen saya temuin hari ini nih, ini Masnya lagi sibuk pada ngapain? Nge-repaint, warnain ulang. Oh, warnain ulang. Oh, ini cat sepatu ya? Iya. Kalau Masnya desainin gitu? Iya, desain kaos. Oh, iya. Ih, seru banget ya. Nanti saya akan ngobrol masalah ini, tapi saya sebelumnya mau nanya nih Mas, Mas Andisnya di mana ya? Oh, mungkin di atas. Di atas? Iya. Oke, saya tinggal ke atas dulu boleh ya? Iya. Nanti saya akan ngobrol di sini tapi nanti ya. Sobat Mako, kita ke atas dulu, ketemu langsung sama Mas Andis. Yuk. Wow, nih coba lihat ya Sobat Mako, di belakang Citra itu sudah ada Mas Andis ya sama temennya. Lagi nggak tahu tuh menggambar atau bikin pola atau apa. Kayaknya kita langsung ngobrol aja ya ke sana. Yuk. Hai Mas Andis. Halo Mbak. Aduh, maaf ya mengganggu Iya, ya. nggak apa-apa. Ini lagi bikin apa Mas Andis? Lagi gambar sih. Lagi gambar ya. Ah. Gambar apa nih kira-kira nih? Ini kan sudah ada warnanya ya? Udah buat background. Buat background? Iya, backgroundnya ini kita lagi buat sketsa karakter yang biasa kita bikin di jalan. Oh, saya boleh nggak sih nyoba gitu ya? Boleh, Tapi ini boleh. sudah ada konsepnya belum? Nanti saya udah coret-coret salah lagi. Ini aku sama Vicky gambar karakter saya yang biasa saya gambar. Ditambah apa ya? Topeng Malang Vicky ya? Oh, topeng Malang. Iya. Oke, saya mungkin diajarin apa Boleh, gitu. Apa boleh. dulu nih warnanya Iya. kira-kira nih? Ini kalau ini kan sketsa. Ha-ha. Ini kita lagi buat sketsa, backgroundnya udah. Kita tinggal ini apa? Ngefil tuh Apa? ngisi dalamnya. Oh, ngisi. Ya udah aku Ya. yang bagian ngisi dalam aja Boleh, deh. boleh, Mana boleh. mana ini? Ha-ha. Ini terus pegangnya gimana? Ya kayak gitu, kayak Udah biasa nyemprot aja, biasa, kayak nyemprot biasa Iya, gitu ya. iya. Kita coba ya Sobat Mako ya. Aduh, kalau salah mohon maaf ya Nggak apa-apa, sebelumnya nggak ya. apa-apa, Ini santai. tinggal isi aja berarti Iya, ya. diisi aja. Yang di dalam ini kan? Ha-ha. Oke. Aduh, kok kayak agak takut ya saya ya. Aduh, maaf ya Mas Andis Iya, loh ya. nggak apa-apa. Ini oh, jadi dalam-dalamnya itu kayak gini diisi gitu ya. Iya. Mas, ini kan debu kemana-mana ya. Ha-ha. Aman gak sih kalau kayak gitu? Aman kok, udah Aman ya? bisa apa aman. Kok kayaknya gimana gitu ya? Kalau kita di indoor baru pakai masker. Oh, Ini kan outdoor udah. bedanya di situ Iya, ya. iya. Oke. Kalau kita ngobrol dulu boleh nggak sih Sobat Boleh, Mako ya? boleh. Nanti takut salah, saya dari ngobrol nanti belajar kan bisa tahu tekniknya seperti apa gitu kali ya. Kita ngobrol dulu boleh ya? Yo. Mas, saya pinjam Mas Andis dulu boleh ya? Sambil lanjutin lagi nih, saya nanti pengen tahu hasilnya kayak apa sih yang digambar sama Mas Andis sama Mas Vicky. Betul ya? Oke, kita duduk di sini dulu deh Mas. Boleh. Maaf ya, ganggu nggak? Nggak kan ya? Nah, Mas Andis, ini kan warna dasarnya kan sudah ada ya? Iya. Ada motifnya juga Iya. seperti itu. Masih tetap bisa kita bikin pola baru, terus buat gambar baru seperti itu? Bisa, masih bisa. Kita ntar tergantung kita ngeresponnya kayak gimana sih, mau di pola seperti apa, gambar seperti apa gitu. Oh, Tapi mungkin awal-awal kita ada konsep dulu sih, biasanya sketching gitu kan. Belum kita gambar paling ya sketching buat konsep bareng-bareng.
Oh, jadi nggak ada alasan ya kalau misalnya udah ada warnanya, udah ada polanya, terus nggak bisa diterusin lagi gitu. bisa. Masih tetap bisa ya. Ha-ha. Oke. Nah, ngomong-ngomong dari awal nih masalah graffiti, seni melukis pada tembok atau street art dan lain sebagainya. Mungkin sobat Mako yang ada di rumah juga nggak sebegitu paham sih sebenarnya ya. Taunya adalah coret-coret di tembok, gambar di tembok, udah begitu. Graffiti sendiri itu apa sih, Mas Andis? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau graffiti sendiri sih emang kegiatan menggambar yang apa ya, yang menggunakan cat semprot sih, gitu. Oke. Tapi biasa dilakukan emang di jalanan, Di jalanan, Iya, di tembok ya. public space. Oh, kalau misalnya di rumah gitu, itu termasuk graffiti juga nggak sih? Tetap Tetap graffiti ya. Tapi kebanyakan adalah dilakukan di di jalan. Nah, dan menggunakan apa, cat semprot. cat semprot. Ini sebenarnya catnya khusus nggak? Ada, kalau dulu-dulu belum ada. Beberapa tahun kemarin emang udah beberapa apa merek-merek cat semprot dia nge-branding buat graffiti sih. Jadi emang ada khusus buat graffiti sekarang. Sekarang ada. Iya, Kalau ada. dulu masih yang Belum. belum ada ya. Iya. Tapi bukan termasuk cat tembok biasa yang kita beli di toko terus kita pakai Enggak, gitu, enggak ya? Nggak bisa kalau seperti itu ya. Tetap bisa sih, tetap bisa. Tapi mungkin hasilnya gitu kali ya, kurang warnanya lebih maksimal. solid, ada warna-warna kayak gini kan. Oh ini. Ya coveringnya ke tembok mereka lebih bagus. Oh iya, makanya catnya itu khusus nih Sobat Mako ya. Iya. Jadi nggak asal kita beli cat terus kita lukis di tembok itu jadi graffiti, berarti tidak seperti itu. Jadi khusus menggunakan cat-cat khusus seperti Ya, itu ya. Cuma kalau mau kita pakai pilok biasa juga bisa sih. Juga bisa, tapi mungkin hasilnya tadi ya kalau Iya. Mas Andis bilang itu kan hasilnya gitu ya. Sama ada tekanannya juga kan beda. Oh ngaruh. Ngaruh ya. Oke, saya lihat dulu ya. Ini kan kalau besar kecil mungkin nggak ngaruh ya. Besar kecil kita pakai caps ini namanya caps. Jadi ada berbagai macam caps. Dia keluarnya besar kecil gitu. Oh, jadi ada tekniknya. Boleh saya pinjam terlebih dahulu? Boleh. Oke, ini namanya adalah caps ya, Iya. Sobat Mako ya. Jadi ini yang ngatur mungkin keluarnya tuh gambarnya lebih besar atau untuk yang kan kadang ada ya mungkin ya Pakai yang styling kecil-kecil. modelnya yang kecil-kecil gitu harus pakai cap yang khusus juga seperti itu. Tapi kalau untuk botolnya sih nggak ngaruh ya. Besar kecil seperti ini ngaruh nggak? Nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh isinya. Cuma isinya. Cuman hanya isinya lebih banyak yang mana gitu kali ya Mas Andis. Karena bedanya sama pilok biasa, dia ini pressure-nya, tekanannya dia lebih enak. Oh, berarti kalau kayak gitu ngaruh dengan kenyamanan kita gambar ya? Betul. Oke, ya. Jadi nggak asal nih Sobat Mako ya. Nah kalau kita balik lagi nih ke masalah graffiti nih ya Mas Andis ya. Ini kan banyak banget ya di luar sana tuh mungkin orang sekarang sudah mulai mengenal gitu ya. Iya. Karena kita tahu di Malang aja Kedung Kandang tuh Iya. itu juga dibuat gitu ya. Iya, Terus kemarin. juga di flyover Arjosari itu sempat waktu itu juga ada gambar bersama gitu kan Iya. graffiti. Tapi masih banyak orang itu yang menganggap bahwa mereka ini yang suka gambar di jalanan nih gitu ya. Ini tuh salah satu merusak keindahan taman gak sih? Ngerusak keindahan pemandangan lingkungan dan lain sebagainya. Kalau menurut dari Mas Andi seperti apa? Ya mungkin kita nggak bisa bebas sih Mbak. Sebenarnya teman-teman juga turun ke jalan, gambar di jalan juga ada yang izin, ada yang enggak juga. Tapi yang pasti kita teman-teman masih nunjukin yang terbaik lah. Maksudnya kita nggak, kalau dari teman-teman sendiri nggak asal coret sih. Tetap, dan juga kalau tanggapan mereka seperti itu, Iya. Ya kita menawarkan sesuatu yang ini jalanan gitu ya. Mungkin dari setiap pelaku juga ada maksud tersendiri juga, macam-macam sih. Nggak ada masalah sih Mbak. Nggak ada masalah ya. Kadang kan dikaitin vandalisme dan juga lain sebagainya seperti Iya. itu. Kalau Mas Andis mungkin sudah ada tempat gitu ya Iya. sendiri. Mungkin untuk oknum-oknum mungkin seperti itu. Kalau Mas Andis menyikapi hal-hal begitu yang diutarakan oleh masyarakat seperti apa? Ya saya berusaha, ya saya buktikan lewat karyaku aja. Juga saya juga kalau ngomongin vandalisme juga lebih buruk vandalisme apa ya, poster-poster rokok yang tanpa izin di jalan. Iya, ada Iya. ya Pak. Dan Iklan-iklan itu- gitu kan lebih banyak Iya, ya Mas, iya. betul. Itu malah dipandang apa? Umum, dia nempelin siang-siang, nggak ada yang ngingetin. Sedangkan teman-teman yang nggak kriminal juga menurutku itu apa ya?
mungkin udah keterbiasaan dari dulu. Cuman teman-teman udah mulai nggak nunjukin ya kreativitasnya mereka lah. Baik. Jadi sekali lagi nih ya Sobat Mako, tidak semuanya gitu ya, Iya, seniman street art atau graffiti. Sebutannya apa sih Mas kalau orangnya gitu? Kalau graffiti itu kan kita menggambar gitu ya. Macam-macam. Kalau Ada yang sebutan bilang graffiti writer, terus street artist, ada yang bomber juga. bomber juga. Iya, Oh, berarti macam-macam. sebutannya banyak ya gitu ya. Oke, kita balik lagi nih masalah graffiti nih Mas, menggambar gitu ya. Ini kan Mas Andis itu kan kalau saya lihat di sini ini nyebutnya apa? Studio atau apa? Studio Ya. Jadi teman-teman semua boleh di sini gitu Iya. kan untuk ngelakuin ya berkarya. berkarya ya. Dapat Ini luar produknya biasa loh. teman-teman. Dikasih tempat loh sama Mas Andis. Jadi jangan ada lagi alasan gambar coret-coret di jalan sembarangan ya. Kalau misalnya nggak punya tempat, kayaknya ke Mas Andis ini aja gitu. Mas, balik lagi masalah graffiti nih. Kadang nih kalau Mas Andis nih ada misalnya customer gitu ya, pengen gambar, pengen pesen apa gitu ya, gambar kayak konsepnya tuh dari mana? Mas Andis atau dari mereka? Ya sebenarnya kita ada yang permintaannya emang dari mereka untuk ide mereka pengen seperti ini, ada juga. Ada yang kita emang ngarahin sih. Biasanya juga kalau kita ngarahin kan di sini ada beberapa teman-teman tuh yang stylenya sendiri-sendiri. Kita menawarkan emang ada yang realis, ada yang graffiti, ada yang letter, macam-macam sih. Jadi kita menawarkan dari teman-teman, ntar yang mau bikinin yang kliennya yang mau gambar, tinggal ini aja, tinggal milih aja. Oh, berarti nggak hanya dokter aja yang ada spesialisnya ya? Betul. Graffiti Iya. pun juga ada spesialisnya seperti itu. Kalau Mas Andis lebih condong kemana? Saya ke karakter sih. Ke karakter. Contohnya Kartun. kayak kartun Iya. gitu ya. Oke. Sejauh ini pernah gambar kartun apa? Yang kayaknya, aduh ini sulit banget deh gitu. Kartun apa ya? Saya sebenarnya gambar kartunya juga kebanyakan emang gurita sih. Jadi iya, saya suka gurita, saya eksplor terus. Emangnya kalau gurita gitu dieksplornya akan jadi apa? Iya macam-macam ya, bisa kayak gini melet, ini belum jadi sih. Oh, ini gurita juga? Iya, gurita. Oh, iya. Jadi ternyata ada spesialisnya sendiri ya, subspesialis ya begitu. Kalau Mas Adis lebih ke gurita. Kenapa gurita? Ada filosofinya kah? Ya, apa ya? Gurita cerdas sih, hewan cerdas menurutku. Dan juga punya tentakel, 8 tentakel. Cerdas dia menurut saya. Oke, baik. Mas, biasanya kalau ngerjain satu konsep gitu ya, butuh berapa lama waktunya? Ya tergantung yang kita kerjain sih Mbak sebenarnya. Kalau temboknya besar dan perlu konsep dari teman-teman tuh sebenarnya kita diskusi dulu ya. Mau diapain ini kayak gini-gini. Mungkin ya nggak lama juga Mbak, sehari 2 hari juga bisa. Wow. Oke, itu padahal tim ya? Tim. Ya bisa tim, bisa personal juga. Bisa personal juga. Jadi waktunya berarti cukup lama ya untuk proses pembuatan graffiti itu tidak sekilat kalau misalnya langsung. kita ngelukis di kanvas begitu ya. Oke, ya. Jadi inilah ya prosesnya itulah yang dinilai prosesnya. Lah, kalau ngomong-ngomong nih ya, Citra mau tanya nih, kalau kita pengen bikin gambar di rumah seperti itu, biasanya ini kalau kita ngomongin harga, ini pasti yang ditanya Sobat Mako itu adalah berapa sih kalau kita bikin gambar karya begitu graffiti? Kira-kira berapa sih Mas Andis? Kalau teman-teman di sini rata-rata sih kalau per meter hitungnya, per meter itu 300 sampai 350. 300 sampai 350 per meter ya? Tergantung konsepnya sih. Oke, biasanya konsep tadi customer boleh ya, boleh. Ntar kita olah lagi di desain dulu. Gitu. Iya. Mas, kalau saya lihat tadi ya di bawah tuh kan banyak tuh ada yang ngedesain sepatu gitu kan ya, ada yang seperti itu. Sebenarnya di sini ini nama apa sih, komunitas atau apa ya? Sebenarnya ini studio dan studionya kebetulan yang bangun aku, Vicky, Faris. Oke. Itu teman-teman emang pelaku graffiti. Jadi di sini kita buat studio desain sebenarnya, studio desain untuk ya teman-teman survive lah, bertahan hidup dari maksudnya bertahan hidup, cari uang di desain, kita untuk gambar juga. Cuman nggak menutup kemungkinan di sini juga sebagai space dari teman-teman Malang Graffiti
teman-teman mungkin yang mau gambar di sini, nggak cuma graffiti sih mbak sebenarnya di sini. Oh banyak. Banyak. Apa aja selain graffiti? Ya mungkin ada letter, ada yang fotografi, ada buat screening juga pernah. Oke, jadi tidak hanya graffiti saja ya. Space lah, lebih ke space. Kalau ngomongin Mas Andi sendiri nih berkecimpung, aduh kita bahasanya berkecimpung ya. Maksudnya terjun di dunia graffiti ini udah berapa lama? 2013 sih mbak. 2003. Berawal dari hobi atau apa? Atau Sebenarnya awalnya lihat temen juga, Oke. temen gambar juga ya penasaran. Cuman awalnya saya desain. Oh memang desain ya? Iya, desain dulu, terus tertarik ke graffiti. Iya. Tapi susah nggak sih untuk pemula gitu? Kan kalau saya lihat ya, oh ini udah mulai kelihatan ya gambarnya Mas Vicky ya. Iya. Kalau tadi masih desain aja gitu ya, masih konsep. Ibaratnya sekarang udah mulai ada hidungnya, ada mata dan lain sebagainya gitu. Nah, kayak gini tuh susah nggak sih Mas? Iya, kalau belum terbiasa susah mbak. Tuh. Iya. Jadi memang harus terbiasa, Sobat Mako Iya, ya. kita explore terus. Oke. Tapi kalau mau belajar gitu ya, ada wadahnya. Ya bisa di sini juga sama ada teman-teman ada toko graffiti namanya 0341 dia di Blimbing. Ya kalau mau beli tools graffiti bisa di sana. Oke. Jadi ini untuk Sobat Mako mungkin yang punya gitu ya keinginan atau bakat itu menggambar di atau melukis di tembok seperti itu tapi bingung mau kemana, kayaknya bisa tuh. Dari kasih bocoran sama Mas Andis boleh ke sini ke studionya. Ini nama studionya apa? Connect ya. Bisa search di media sosialnya pasti ada dong ya. Ada. Nah, kalau kita lihat ini kan sudah mulai kelihatan ya. Kalau tadi kan awal-awal masih ini mau gambar apa sih gitu. Tapi ini tergolong cepet loh Mas. Citra duduk di sini aja sudah ada ininya ya. Berarti nggak butuh waktu yang lama. Itu tergantung orangnya. Ya, karena Mas Vicky sudah ahlinya nih Sobat Mako ya. Jadi otomatis bisa secepat ini. Mas kalau tadi Citra ngomongin ya masalah kan Citra sempet tuh coba awal tuh kan. Itu kan kayak apa ya, asap, bukan asap, apa kalau bilang debu ya, debunya ini kan bisa kemana-mana ya. Sejauh ini tuh aman berarti. Kalau Mas Andis bilang kalau di indoor, di outdoor kita pakai atau gimana? Kalau ya alhamdulillah sejauh ini sih masih aman. Tapi ada beberapa teman-teman yang udah kena sesak nafas, penyakit lain. Cuman kalau ya kita ngantisipasinya kalau benar-benar di indoor pakai masker. Harus pakai masker itu ya, dan masker khusus itu kan ya yang biasanya dipakai tuh ya Sobat Mako ya. Tapi memang lebih amannya harus seperti itu kali ya. Oke, nah balik lagi nih kita ngomongin masalah graffiti sendiri nih ya. Kalau Mas Andis melihat nih masyarakat Kota Malang respon terhadap seni melukis di tembok ini seperti apa sih Mas saat ini? Kalau sejauh ini, kalau ya 2 tahun ke belakang ini sih bagus sih Mbak. Dia sering banget ada lomba-lomba mural, lomba graffiti juga teman-teman diundang. Ada event, misalkan ulang tahun Arema juga kemarin teman-teman diajakin. Bahkan sampai Pemkotnya juga kan kemarin sempat kerjasama sama teman-teman buat gedung kandang juga. Jadi responnya baik-baik aja sih. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau kan maksudnya teman-teman komunitas graffiti juga nggak bisa kontrol satu sama lain antar pelaku ada yang coret-coret atau gimana, emang kita nggak bisa kontrol itu. Iya, jadi ada rules-nya sendiri di situ. Oke. Cuman teman-teman kalau coret-coret, kalau gambar di jalan nggak pernah kayak gambar monumen, terus sekolah, tempat ibadah, teman-teman emang nggak nyoret itu, nggak ngegambar itu. Iya. Kalaupun ada itu berarti oknum lah seperti itu ya. Mas tadi nyebutin masalah mural ya. Mural dengan graffiti, ini apakah hal yang sama atau berbeda? Kalau perbedaannya sih, kalau menurut saya emang di toolsnya aja Mbak. Kalau graffiti pakai cat semprot, mural pakai kuas, cat biasa. Iya. Tapi media dan juga apa yang digambar sama berarti ya? Iya, medianya di tembok. Oh, cuman alat, berarti kita ngomongin alat ya? Oh, ada juga yang seperti kayak apa ya? Ada juga kan alatnya bukan seperti pilok ya Mas, bukan seperti ini ya, ada yang kayak airbrush. Kalau itu berarti ini graffiti.
Ya, mungkin graffiti cuman kalau di jalan kan bawa airbrush susah banget. Iya. Iya betul ya. Lebih susah, lebih enak seperti ini. Mungkin kalau airbrush itu kayak di rumah gitu. Ya, Sekarang kalau kita lihat ya Mas Andis ya, rumah-rumah itu sekarang udah banyak sekali yang mereka menghias tamannya itu dengan gambar-gambar graffiti. Sekarang udah mulai banyak kan. Berarti ini bisa dikatakan bahwa seni graffiti itu sudah semakin dinikmati gitu ya, diminati oleh masyarakat begitu. Ya, kita nunggu lagi nih, Mas Vicky udah sampai mana Mas Vicky? Masih belum ya? Kita tungguin aja. Ini tadi Mas Vicky mau gambar topeng Malangan ya. Kalau Mas Andis udah stop dulu tadi ngobrol sama Citra, udah mau gambar gurita, nggak jadi gitu ya. Mas Andis kan ini bisa dikatakan selain hobi, memang seniman graffiti, berarti secara tidak langsung Mas Andis nih juga nyarinya duitnya di sini gitu kan, ibarat kata seperti itu. Worth it nggak dengan alat yang dibeli? Otomatis kan kalau kayak gini, Citra tadi belum tanya ya, kira-kira berapa harganya? Kalau yang kecil ini 30.000. Satunya 30.000. Iya, Oke. Sekarang 40.000. 40.000. Padahal warna-warna yang spesial ini 45. apa bedanya? Dia ini apa? Glow in the dark. Maksudnya kalau kena apa? Cahaya UV Jadi ada kayak glitter begitu ya. Jadi makanya lebih mahal. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, harganya kan cukup lumayan ya menurut Citra. Apalagi kalau kita gambar di satu media, otomatis tidak hanya 1, 2, 3 warna. Kita butuh beberapa warna seperti itu. Worth it dengan pendapatannya Mas Andis? Yes, sebenarnya sih ya tergantung ini sih Mbak. Maksudnya teman-teman juga kalau udah namanya dia udah besar juga ada yang nyponsorin mereka seperti itu, ada yang apa ngajak kolaborasi sama produk gitu. Ngomongin kolaborasi, saya jadi inget nih ya Sobat Mako ya, ini bocoran untuk Sobat Mako Mas Andis tuh luar biasa banget ya. Jadi tidak hanya ibaratnya terkenal di Kota Malang aja, Mas Andis ini juga pernah datang di salah satu talk show TV. Mata Najwa waktu itu. Juga gambar juga waktu itu. Wah, ini luar biasa ya, bisa sampai sana loh Mas Andis. Ini otomatis bisa jadi motivasi untuk seniman-seniman graffiti ya, bahwa ternyata tuh bisa seperti itu. Mas, sejauh ini lebih banyak yang pesen gitu ya, atau mungkin customernya itu dari Malang atau dari luar Kota Malang? Kalau teman-teman kan kalau di desain emang ini Mbak, teman-teman di desain nggak di luar negeri malah kliennya. Sampai luar negeri. Ya kalau desain, cuman kalau painting masih lokal sih. Mural sih, Malang juga ada. Mas Andis paling jauh kemana? Kalau apanya itu? Untuk yang pesen gitu ya? Di pesen kalau desain sih ya Amerika gitu, Kanada. Luar biasa, top ya. Desain. Cuman kalau graffiti kita masih di Indonesia Mbak. Karena kan harus datang ke tempatnya. Ini kan gambarnya di tembok ya. Kalau ke sana kan kayaknya jauh banget. Kalau desain kan kita bisa kirim seperti itu ya. Wih, luar biasa banget ya Mas Andis ya Sobat Mako ya. Bawaannya yang kalem dengan gondrong. Seniman tuh harus begitu nggak sih? Enggak juga Mbak. Enggak juga ya. Tapi kalau dilihat ya Mas Andis itu kan kalau kita ngomongin seniman itu kan biasanya setuju ya. Rambutnya panjang, ini udah sesuai gitu ya. Suka banget sama baju-baju yang gelap. Ini udah bajunya udah gelap banget. Tapi jujur mohon maaf Kak, kayaknya kalem banget ya. Hati Hello Kitty, enggak kan ya? Dia gini Mbak orangnya. Orangnya gini ya, pemalu tapi karyanya sangat luar biasa. Nah, nih Sobat Mako sudah mulai kelihatan gitu ya, ternyata maksud dari gambar ini apa. Sepertinya saya mau berdiri dulu, kita berdiri dulu ya Mas, biar supaya terlihat jelas nih. Oke, permisi ya Mas Vicky, ini udah mulai jadi ya. Ternyata beda sama yang tadi Citra pikir tuh topeng, di gambar topengnya ternyata ada orangnya, kemudian baru topengnya dipegang, mau pakai topeng gitu ya Mas Vicky. Ini konsepnya gimana kalau yang ini? Konsepnya cuma sekedar orang pakai topeng. Mau pakai topeng seperti itu ya. Oke. Oh iya ini. Mas, ini kan kalau saya lihat kan bagus banget ya, detail ya Sobat Mako kalau dilihat matanya, buletannya. Padahal tadi Mas Vicky tuh gambarnya nggak pakai penggaris. Ya nggak mungkin kan ya kalau pakai penggaris seperti itu. Mas, kesulitannya kalau gambar-gambar kayak gini apa kalau Mas Vicky? Ini kan cepet banget nih gambarnya. Kesulitannya lebih ke maduin warnanya. Oh, berarti kalau
pola atau konsep itu udah ada ya Udah di ada. kepala itu mau gambar apa Iya. gitu. Cuman kalau untuk padu padan warna mungkin seperti itu ya. Ini kan kalau dilihat cepet banget ya Mas Vicky ya. Kita ngobrol tadi sama Mas Andis, ternyata celing udah jadi ya. Tapi jangan dilihat cepetnya kayak gini ya. Kalau kita lihat itu dari mikirin konsepnya apa. Seperti Mas Vicky tadi bilang bahwa padu padan warna ini juga butuh ketelitian, nggak asal gitu kan Iya, ya. Ada kayak pakemnya nggak sih kalau kayak gitu Mas? Kalau pakemnya nggak ada udah kayak gitu. Oh, Bebas jadi sih. tergantung individu ya, Iya. bebas. Kalau Mas Andis tadi nyebutnya lebih suka ke kartun, Iya. karakternya begitu ya. Kalau Mas Vicky lebih ke apa? Sama sih sebenarnya ke arah kartun juga, cuman aku lebih ke orang. Andis kan Oh, lebih ke gurita seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi lebih suka ke orang. Yang paling sulit kalau Mas Vicky gambar apa? Pernah? Kalau aku lebih ke orang sebenarnya juga sulit sebenarnya. Susah? Ha-ha. Oh, Cuman iya, gimana iya. caranya kita bikin orangnya atau hewannya pakai style kita sendiri sih. Oh. Jadi biar nutupin yang kita nggak bisa juga, sama kita tetap eksplor juga. Tapi kelihatan nggak sih kalau misalnya gitu ya ada lomba misalnya atau mungkin pas lagi di sini nih teman-teman datang gitu, oh ini Andis nih pasti yang bikin, oh ini Vicky nih pasti yang bikin. Iya. Ada kayak Iya. identitas gitu nggak sih Iya, kalau di iya, dunia iya. graffiti? Ada, pasti Ada. ada. Nah, jadi teman-teman satu sama lain emang, oh ini gambar ini nih, ini gambar Udah ini. kelihatan ya. Iya, heeh. Oke, wah luar biasa, keren banget gambarnya Mas Vicky. Terima kasih banyak ya Mas Vicky ya. Iya. Ini masih belum selesai. Belum Masih detailing. detailing lagi. Aduh, ternyata memang prosesnya ribet ya Sobat Mako ya. Tapi saya boleh ya jalan-jalan dulu ya. Saya tinggal dulu ya Mas Vicky. Yuk, Kita ke santai. bawah Sobat Mako karena ternyata tidak hanya di sini aja yang luar biasa menurut Citra dengan warna-warninya, tapi di bawah itu juga ada. Jadi kita ke bawah langsung aja ya. Yuk Mas Vicky. Makasih ya Mas. Tapi Nah, Sobat Mako, sekarang Citra sudah ada di studio yang di bawah. Kalau kita tadi main-mainnya ke atas gitu ya. Kalau ini di dalam sini. iya. Ini kita bisa lihat ya. Di sini tuh malah lebih seni banget kalau menurut Citra ya. Kalau tadi kan outdoor ya, ini Iya. indoor. Ini di sini banyak banget Citra lihat ada lukisan-lukisan seperti ini. Ini juga teman-teman graffiti Iya. yang bikin. Mm-mm. Oh, kalau ini apa namanya? Lukisan kanvas gitu, Mas? kanvas aja Atau apa? realis, ya. Kanvas Oh, aja realis. Kanvas aja. Ini kan beda ya sama yang ini ya. Kalau bisa dibilang, ini lebih ke apa? Ini dia aku lebih kolase sih, aku. Ini Mas Andis yang bikin? Iya, ini aku. Oh ini. Oh gurita ya, bener ya. Tapi gurita bisa jadi macem-macem ya. Macem-macem, ya. Oke, kalau yang ini lebih kemana? Ini lebih aku kolase dari digital dulu, aku print, aku gunting-guntingin, aku tambah-tambahin lagi dia semprot pakai kaleng kan. Rem. Terus aku milih bahan juga, ini bisa kalau kena cahaya dia apa warna-warni. Iya. Saya suka warna-warni. Ini bisa dilihat kan kelihatan banget ya, kayak ada pelanginya sih Iya. ya kalau kayak gitu ya. Ah. Berarti ini catnya lebih bagusan lagi ya. Ya. Tapi tetap berarti pakai cat semprot juga. Pakai, tetap pakai. Ini pakai juga akrilik. Akrilik ya. Berarti bisa dibilang bahwa seni graffiti itu tidak hanya di tembok saja. Iya, heeh. Berarti bisa juga di Kanvas. dalam bentuk kanvas Iya. atau di figura kayak Heeh. gini, akrilik seperti itu juga bisa ya Mas ya. Yuk, kita jalan lagi, kita lihat yang sini ya. Oh iya. Ini piringan apa buat musik itu. Buat musik. Iya. Kalau ini? Ini di kertas biasa aja. Oh kertas biasa aja. Ayo di sana ada yang menarik perhatian saya ya Sobat Mako. Ada beberapa yang berjejer. Kita langsung ke situ aja. Mas, ini kok ada baju-baju juga di sini ya? Dan teman-teman semua dari desain terus ini painting. Oh, bagus banget. Ya. Ya, ini digambar handmade Gambar, iya manual. manual. Iya. Oh luar biasa ya. Jadi ternyata di sini tidak hanya melukis di media yang seperti tembok Iya. atau akrilik Iya, gitu, tapi juga baju juga. Iya, jaket, sepatu. Oke, Mas boleh agak sini dong, jangan jauh-jauh ya, kesannya kayak kita bertengkar gitu. Baju, kalau baju ini desainnya juga atau Ya. seperti apa? Iya dari desain terus sebenarnya kita dulu juga sablon, cuman sekarang udah enggak produksi. Oke. Jadi fokus ke sini sama desain. Ini yang menarik perhatian saya ya, jaket. Kalau mungkin kalau kaos sudah banyak ya Mas desain di kaos, tapi kalau kayak di jaket ini kan lebih susah nggak sih kayak gini Lebih tuh? susah pastinya. heeh. Dari sketching, kita ngewarnain dalamnya buat konsepnya juga. Kan kalau ini kan lebih personal kan Mbak, ke orang maunya kayak gimana. Kita Iya, harus iya, nyocokkan iya, ide iya, mereka iya. juga.
Betul. Biasanya kalau proses pembuatan painting di jaket seperti ini butuh waktu berapa lama? 3 sampai 5 hari sih 3 sampai 5 hari ya? harus selesai. Oh iya. Nah Mas, ini kan mungkin desainnya bisa dari kita gitu ya, kita Boleh. pengennya kayak gimana Ya. boleh gitu. Kalau untuk misalnya kita pengen gambarin aja deh, Citra punya nih jaket di Boleh, rumah gitu boleh ya, kita banget. mau bikin desain gitu Boleh. bisa? Boleh banget. Biasanya berapa harganya? Kalau cuma gambarnya aja kayak gini sekitar 600 sampai 900 ya. 600 sampai 900 ya? Iya. Tapi aman ya, dicuci bisa kan ya? Cuman jangan sering-sering mesin cuci aja. Oh, itu Ya. tipsnya dari Mas Andis ya. Jadi jangan sering-sering dicuci dengan mesin cuci. Tapi iyalah kalau misalnya kan sayang-sayang banget ya kalau rusak gambarnya ya. Aduh, tapi ini bagus banget sumpah. Ih, luar biasa banget ya teman-teman Connect nih ya. Teman-teman graffiti di sini. Kalau untuk harga kaos Kaos dari 80 sampai 100 ribu. 80 sampai 100 ribu ya. Desainnya terserah deh, pilih seperti itu ya. Ya, Worth desain it teman-teman lah. semua ini. Kalau menurut Citra sih worth it ya dengan dikerjakan dengan teliti, handmade seperti itu memang nggak mudah begitu. Iya. Kalau tadi di awal Citra itu kan lihat tuh ada teman-teman yang lagi ngedesain di Iya. sepatu ya. Sebenarnya kalau di sini tuh lebih kemana aja sih Mas? Ada sepatu, ada baju gitu. Sebenarnya kalau di sini sih ya kalau teman-teman bilang sih emang creative space. Ada studionya studio desain, juga ada kalau custom painting ada kita ke custom sepatu, jaket. Sebenarnya medianya banyak sih kalau custom painting tergantung permintaan. Permintaannya seperti apa begitu ya. Aduh luar biasa banget deh. Di sini tuh tempatnya memang oke banget. Kelihatan banget masuk di sini tuh auranya aura seniman. Kayak gitu. Beneran nih sobat Mako ya. Jadi sobat Mako mungkin yang penasaran kalau mau cari gitu ya, mau pesen jaket yang bisa digambar gitu ya, didesain mau kemana sih, mendingan langsung aja ke sini ya. Ini tuh Connect ya namanya ya. Komunitasnya tuh seperti itu. Tempatnya ada di Jalan Mertojoyo. Barat nomor 16. Nah, Mertojoyo Barat nomor 16. Atau nih Sobat Mako juga bisa kepoin ya Instagramnya, media sosialnya Connect gitu ya. Kita cari di situ bisa langsung Bisa, ya. Jadi silakan aja. Mungkin yang terakhir nih, Mas Andis, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Mako semuanya tentang dunia graffiti ini? Ya mungkin apa ya, dari ya kita mandiri aja sih dalam ngehidupin hobi kita. Mungkin bukan buat graffiti aja ya, yang mereka suka hobinya sepeda juga atau apa gitu. Ya mungkin dia bisa mandiri aja dalam ngehidupin hobi mereka aja sih gitu. Oke, ya luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas Iya, Andis Mbak. ya. Sukses terus untuk Connect-nya, kemudian untuk Mas Andis juga ke depannya semoga makin banyak lagi nih customer-nya ya. Dan bisa dilihat ya Sobat Mako ya bahwa anak muda sekarang itu anak-anak muda yang sangat luar biasa. Kreativitasnya juga bisa kita lihat dan wadah seperti ini ya, tempat ini atau Connect ini adalah satu hal yang positif gitu untuk bisa menaungi teman-teman yang memang punya hobi gitu ya, seni menggambar gitu, mau kemana sih gitu. Kita mau nyalurin bakat kita di mana atau yang lagi nyari gitu ya, pengen di rumahnya digambarin gitu, boleh aja langsung datang ke sini. Tapi dari sepanjang tadi Citra ngobrol nih ya Sobat Mako ya, bahwa pesannya tuh satu kalau saya kutip dari Mas Andis, tidak semuanya yang terlihat buruk itu buruk, dan yang pastinya seni graffiti ini adalah seni yang memang patut untuk kita apresiasi karena dari proses pengerjaannya yang cukup panjang kalau menurut Citra dan hasilnya yang sangat memuaskan juga. Jadi jangan kaitkan lagi seni graffiti dengan vandalisme ya, karena kita tahu kalau kita mengerjakan pada tempatnya, bentuknya, pasti keindahannya itu akan tampak lebih jelas. Terima kasih banyak, saya pamit undur diri ya, ketemu di lain kesempatan dan juga dengan narasumber plus tema yang berbeda. Vivi Citra pamit, sampai jumpa. Mas Andis, thank you. Yuk Mbak, sama-sama.